Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing knowledge tentang pendidikan inklusi. Materi ini saya ambil rujukannya dari materi BIMTEK Guru Belajar e-learning program Kemendikbud. Jadi materi ini saya ikuti selama 4 hari yang kemudian saya lakukan pengimbasan di video ini. Perkenalkan, nama saya Susiana, tugas sehari-hari pengawas SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2021. Baik, sekarang apa yang dimaksud pendidikan inklusi dan bagaimana sih sebenarnya pendidikan inklusi? Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi ini dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 31. Di mana ayat 1 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Lalu, pendidikan inklusi ini tentu saja kita mencoba untuk memahami dulu sebenarnya indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik itu apa saja. Di sini ada 4 indikator, yaitu to live, to love, to play, dan to work. To live maksudnya setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya, tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Sedangkan to love, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bullying dari peserta didik lainnya. To play maksudnya di sini adalah setiap peserta didik di sekolah inklusif haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan di sekolah. Dan to work, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Berikutnya adalah karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Tentu saja dasarnya dari kualitas tadi, maka di sini yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik, dan kedua, anak dengan hambatan mental kognitif. Sedangkan karakteristik yang 3, ada pula anak dengan hambatan fisik. Dan juga karakteristik yang lainnya adalah anak dengan hambatan. Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus itu tadi, jika diuraikan, maka anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik itu di sana ada anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Dan yang kedua, anak dengan hambatan mental kognitif antara lain adalah anak dengan hambatan intelektual yang disebut tunagrahita. Anak dengan hambatan fisik yaitu anak dengan hambatan anggota gerak yang disebut tunadaksa. Sedangkan anak dengan hambatan lainnya adalah anak dengan gangguan perilaku dan emosi
anak autis, anak cerdas istimewa berbakat istimewa, serta anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Baik, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus itu tadi, maka dari jenis-jenis tadi, tentu saja anak membutuhkan kebutuhan pembelajaran secara khusus, yaitu yang pertama, kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan sensorik, yang kedua, kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan mental kognitif, dan yang ketiga, kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan fisik, dan kebutuhan pembelajaran anak dengan hambatan lainnya. Dasar mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tentu saja juga ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional, di mana jelasnya pada Permendiknas nomor 70 tahun 2019, yaitu tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, khususnya yang terdapat pada pasal 6 ayat 1. Baik, sekarang ada kegiatan apa saja ya sebenarnya yang ada di sekolah inklusif. Di sini diawali dengan kegiatan di penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, jika belum pernah menerima peserta didik berkebutuhan khusus, maka sekolah yang akan menerima mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif, surat pemberitahuan tentang kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sedangkan jika sekolah itu sudah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, maka segera melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusifnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Langkah yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menindaklanjuti proposal pemberitahuan itu kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan. Dan terakhir, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan pembinaan sekolah. Berikutnya, pada kegiatan pendidikan inklusif di sana ada juga diawali dengan identifikasi. Identifikasi itu adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan sesuatu benda atau seseorang dengan menggunakan instrumen. Sedangkan assessment adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang, mengapa hambatan kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada juga layanan intervensi, dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, target layanan intervensi adalah perkembangan optimal yang harus dicapai oleh seorang anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan perkembangan, hambatan belajar akibat ketunaan. Intervensi dilakukan setelah adanya kegiatan asesmen diketahui. Berikutnya adalah bagaimana penempatan dan tindak lanjut setelah diidentifikasi, asesmen,
dan layanan intervensi, maka pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas inklusi secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Tapi perlu diingat, kelas inklusif selain terdapat peserta didik reguler, ada juga peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga prinsip-prinsip umum dalam mengelola proses belajar mengajar guru haruslah memperhatikan prinsip-prinsip khusus pula yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam melaksanakan KBM, hendaknya disesuaikan dengan model penempatan peserta didik berkebutuhan khusus yang dipilih berdasarkan hasil asesmen. Peningkatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan dengan memperhatikan modifikasi dan adaptasi sesuai kondisi peserta didik. Jadi, sekali lagi, asesmen peserta didik berkebutuhan khusus adalah proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kekurangan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Baik, berikutnya masih berbicara asesmen. Jenis asesmen ada 3, yaitu asesmen akademik, asesmen non-akademik atau kekhususan, dan asesmen perkembangan. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik. Sedangkan asesmen non-akademik itu adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan jenis hambatan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Sedangkan yang dimaksud asesmen perkembangan adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, dan kebutuhan lainnya. Planning metric. Ternyata di pendidikan inklusi di sana ada planning metric. Ini adalah mapping deskripsi tentang kondisi peserta didik berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan, karakteristiknya, dampaknya, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, memetakan kondisi aktual akademik maupun kekhususan anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen. Kemudian tujuan berikutnya, menganalisis dampak dari masing-masing aspek kondisi aktual anak berkebutuhan khusus, baik akademik maupun kekhususannya. Dan tujuan ketiga, menganalisis strategi layanan yang tepat pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian planning metric ini selain tujuan juga ada fungsinya. Fungsinya juga ada 3, yaitu menetapkan kondisi awal aktual atau baseline-nya ABK, baik aspek akademik maupun kekhususan. Kemudian melakukan mapping kondisi ABK secara komprehensif dan menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang akan dilakukan. Berikutnya adalah bagaimana prosedur pengembangan planning metric. Yang pertama, mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatannya. Lalu membuat tabel mapping ABK-nya berdasarkan jenis hambatan dan kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. Kemudian menuangkan temuan kondisi aktual itu pada tabel mapping yang telah dibuat.
Berikutnya, menganalisis dampak temuan kondisi aktual ABK dan dituang pada tabel yang telah dibuat. Yang kelima, menganalisis strategi layanan pada temuan kondisi aktual ABK dan dituangkan tabel yang telah dibuat. Berikutnya, menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan di dalam tabel. Berikutnya, bagaimana kurikulumnya? Akomodasi kurikulumnya ternyata di sini ada dua, bisa menggunakan model modifikasi dan juga bisa menggunakan model adaptasi. Sedangkan model modifikasi itu bisa modifikasi tujuan, modifikasi materi, modifikasi proses, dan modifikasi evaluasi. Model adaptasinya bagaimana? Ternyata juga ada tiga, yaitu model duplikasi, model substitusi, dan model omisi. Lalu, bagaimana program pembelajaran individual atau yang disingkat PPI, yang dikenal dengan nama The Individualist Education Program. PPI atau program pembelajaran individual ini haruslah merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap perubahan dan kemajuan peserta didik berkebutuhan khusus yang diarahkan pada hasil akhirnya, yaitu kemandirian. Tentu saja ini sangat berguna bagi kehidupan PDPK yang mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif. Perlu dipahami pula, PPI merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran. Jadi, pengembangan PPI tergantung pada pengumpulan data asesmen. PPI memberi tekanan kepada keterbatasan minimal, kesesuaian penempatan, dan program pengajarannya. Untuk itu, PPI harus dievaluasi secara rutin, ditulis ulang dalam jangka waktu 1 tahun. Sepanjang itu tentu saja masih dibutuhkan. Lalu fungsi PPI apa? Fungsi PPI luar biasa, karena di sini memberikan arah pengajaran, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat PDPK. Berikutnya, menjamin setiap PDPK memiliki program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus, mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan. Meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap PDPK, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, serta menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk pendidikan lebih efektif. Oke, berikutnya, apa saja ya komponen program pembelajaran individual? Yang pertama, deskripsi tingkat kecakapan atau kemampuan saat ini yang disebut performance levels. Berikutnya, juga sasaran program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan yang disebut long range or annual goals. Lalu yang ketiga komponennya adalah sasaran belajar jangka pendek yang disebut short term objective. Yang keempat, deskripsi pelayanan yang disebut description of service. 5. Tanggal pelayanan yaitu dates of service. Keenam adalah penilaian atau evaluation. Baik, kalau kita berbicara pendidikan inklusif, kita tidak terlepas dengan bicara sekolah ramah anak. Karena sekolah ramah anak adalah sekolah atau madrasah yang aman, bersih, dan sehat, peduli, berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi,
psikososial, anak perempuan, laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus, utamanya dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, dan pengawasan. Ruang lingkupnya sekolah ramah anak maka adalah 2, pengelolaan lingkungan fisik dan pengelolaan lingkungan non-fisik. Mari kita bicara kaitan sekolah ramah anak dengan setting sekolah inklusif, utamanya pada pengelolaan lingkungan fisik. Jadi di sini dalam sekolah ramah anak dengan setting sekolah inklusif harus memperhatikan aksesibilitas di lingkungan sekolah dan sarana prasarana serta penataan ruangan. Aksesibilitas di lingkungan sekolah adalah desain universal, adalah desain untuk produk, lingkungan, program, layanan yang dapat digunakan bagi semua orang semaksimal mungkin tanpa memerlukan desain tambahan atau desain khusus, misalnya tangga. Lalu sarana prasarana dan penataan ruangan yang harus juga disiapkan adalah perhatikan prinsip desain universal layanan pengembangan aksesibilitas, lalu saran praktis untuk menciptakan aksesibilitas di ruang kelas. Berikutnya, prinsip penataan ruang kelas inklusif. Berikutnya lagi, sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan di sekolah inklusif, serta media pembelajaran dan peralatan khusus lainnya. Sedangkan yang perlu disiapkan pengelola lingkungan non-fisik untuk sekolah ramah anak dengan setting sekolah inklusif, yaitu tetap harus memperhatikan konsep dasar sekolah ramah anak, bahwa prinsip utamanya adalah anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, partisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu situasi dan suasana pembelajaran pun juga sangat diperlukan untuk upaya menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan dalam aktivitas pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran, seperti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan dalam momen bermain bebas saat waktu istirahat. Manajemen pengelolaan kelas, guru yang mengajar di kelas inklusi, di samping menerapkan prinsip juga harus menerapkan prinsip pembelajaran dengan kebutuhan dan baik. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dari hasil BIMTEK seri belajar pendidikan inklusi. Saya sangat senang sekali, terima kasih sekali kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan menggunakan e-learning saya bisa memanfaatkan waktu luang saya untuk belajar karena waktunya bisa fleksibel. Jadi teknik ini sangat tepat sekali dalam kita sela-sela bekerja, juga kita belajar untuk terus mengembangkan diri. Tapi tidak boleh hanya berhenti dalam belajar saja, maka saya himbau bagi para pelaksana pendidikan di sekolah, para stakeholder pendidikan yang ada di kabupaten utamanya, dan juga tidak kalah penting adalah peran orang tua murid yang mempunyai, baik yang mempunyai peserta didik berkebutuhan khusus ataupun yang tidak, maka mari kita bersatu untuk bekerja sama dalam melayani peserta didik sebaik-baiknya, juga termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Baik, selamat berkarya para pendidik di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.